Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Random Content. Halo semuanya, setelah kemarin kita bikin video tentang ketidaknyamanan yang sering terjadi pada kehamilan muda, kali ini kita bakalan bikin kelanjutannya, yaitu ketidaknyamanan yang sering muncul atau sering terjadi pada ibu-ibu hamil di usia kehamilan lanjut atau trimester 2 dan 3. Trimester 2 dan 3 itu dimulai dari usia kehamilan 14 minggu sampai 40 minggu atau sampai persalinan tiba. Nah, kalau misalkan ada bunda-bunda atau teman-teman di sini yang nanya, kok ketidaknyamanan terus sih? Iya, karena semakin tua kehamilan itu biasanya semakin banyak juga keluhannya, makin beragam-ragam banget. Kalau misalkan hamil muda itu identik dengan mual muntah, kalau misalkan hamil tua itu atau usia kehamilannya lanjut itu makin bervariasi. Dari mulai nggak bisa pup atau susah BAB sampai sesak nafas itu pasti ada. Makanya kita di sini bakalan ngebantu teman-teman dan ibu-ibu di luar sana yang lagi hamil biar kalian bisa mengatasi keluhan-keluhan yang lagi terjadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasan aja ya Bunda. Yang pertama di sini ada konstipasi atau susah buang air besar. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormon, yaitu hormon progesteron yang meningkat pada masa kehamilan. Dan hal tersebut memiliki efek merelaksasi otot-otot halus di seluruh tubuh termasuk saluran pencernaan. Sehingga usus kita akan bergerak lebih lambat dan menyerap lebih banyak air. Hal itu yang bikin kita jadi sembelit atau susah buang air besar. Tapi tenang, kita tetap selalu bakalan punya tips yang insya Allah bermanfaat buat bunda-bunda dan teman-teman. Yang pertama itu ada penuhi asupan cairan. Nah, makanya harus banyak minum air putih minimal 8 gelas per hari ya. Terus yang kedua ada makan makanan yang berserat kayak sayur, buah, gandum. Kalau sayuran itu contohnya ada sayur wortel, brokoli, bayam, terus ada kacang-kacangan, buncis. Terus kalau misalkan dari buah-buahannya ada buah pepaya, buah naga, alpukat, dan masih banyak yang lainnya juga. Bahan-bahan yang tadi gampang banget kan ya kita temuin tiap hari di abang-abang sayur juga ada ya Bun ya. Nah, di poin kedua ini ada melakukan olahraga ringan. Hal ini juga tentunya dapat membantu mengurangi resiko dari si konstipasi itu ya Bun ya. Olahraganya nggak usah yang berat-berat kok, cukup jalan-jalan kecil, jalan-jalan ringan, atau enggak berenang juga udah boleh, yoga. Tapi kalau misalkan yoga Bunda harus tetap konsul dulu ke bidan atau ke dokternya ya Bun ya, karena biasanya kalau misalkan yoga itu ada program dan ada klasifikasinya, jadi nggak semua ibu hamil bisa mengikuti kelas yoga ibu hamil. Nah, di poin ketiga ini sebenarnya lebih ke saran sih, kita tidak menyarankan untuk minum obat pelancar. Dan kalau bisa memang enggak, karena kalau misalkan Bunda pakai obat pelancar, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan efek kontraksi atau mules yang bisa menimbulkan efek sampingnya jadi ke prematur kontraksi. Nah, kalau misalkan tips yang pertama dan kedua udah dilakuin tapi tetap masih konstipasi, masih susah banget buat BAB, 3 sampai 4 hari juga masih belum, Bunda boleh konsul atau enggak datang ke rumah sakit, periksa gimana baiknya menurut bidan dan dokter kandungan pilihan Bunda ya. Di posisi kedua di sini ada varises. Varises juga disebabkan oleh peningkatan hormon. Tapi di samping peningkatan hormon tersebut, ada juga peningkatan volume darah di dalam tubuh ibu yang kondisi tersebut dapat menekan pembuluh darah dan tekanan pada pembuluh darah vena. Hal tersebut memicu munculnya varises. Tapi ada juga ibu hamil yang sebelum beliau hamil tapi udah ada varises di kakinya. Tapi tenang, Bunda nggak usah terlalu khawatir karena tentunya kita pasti bakalan selalu ngasih tips agar keluhan yang Bunda alami tidak semakin mengganggu aktivitas Bunda sehari-hari ya. Di sini yang pertama ada beristirahat dengan posisi duduk. Jika Bunda lagi duduk, usahakan si kaki itu lurus sejajar dengan pinggul. Jadi
jangan ngegantung ke bawah. Tapi kalau misalkan Bunda lagi rebahan, lagi tiduran, ganjal pinggul, lalu kaki diangkat sedikit agar posisi kaki lebih tinggi daripada jantung. Nah, yang kedua itu ada hindari berdiri atau duduk yang terlalu lama. Dan yang ketiga ada lakukan olahraga ringan atau senam hamil. Tentunya kalau misalkan Bunda mau ngelakuin senam hamil, konsul dulu ke bidan atau ke dokternya ya Bun ya. Di posisi ketiga di sini ada sering BAK atau buang air kecil. Kalau tadi yang pertama itu susah buang air besar, di sini justru sering buang air kecil. Penyebabnya kita udah bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu bisa lihat video yang sebelumnya ya. Tapi kita spoiler dikit aja, hal ini terjadi karena semakin bertambah besarnya rahim, hal tersebut bakalan menekan bladder kita atau kandung kemih kita sehingga rasa ingin buang air kecilnya itu semakin sering. Tipsnya untuk ibu-ibu atau bunda-bunda yang hamilnya udah besar yaitu yang pertama pasti tetap perbanyak minum pada siang dan pagi hari. Yang kedua, jangan pernah menunda keinginan untuk buang air kecil. Yang terakhir, kalau misalkan Bunda sering kencing, terus disertai ada rasa sakit dan perih, segera konsultasikan ke bidan atau ke dokter kandungan. Karena ditakutkan itu ada infeksi atau bakteri ya Bun ya. Di posisi keempat ada sakit punggung yang penyebab utamanya tetap perubahan hormon. Kok bisa sih perubahan hormon ini sangat berpengaruh banget? Iya bisa, karena ketika lagi hamil, tubuh memproduksi hormon relaksin yang membuat ligamen menjadi rileks dan membuat persendian menjadi longgar. Nah, yang seharusnya si tulang dan si sendi itu menjadi kuat ketika beban tubuh kita bertambah, tapi karena adanya perubahan hormon, tulang dan sendi kita itu menjadi longgar. Jadi itu yang menyebabkan punggung kita terasa sakit ya Bun ya. Yang kedua ada perubahan postur tubuh. Ini juga disebabkan karena adanya pertambahan titik berat atau beban tubuh yang mempengaruhi cara jalan, cara duduk, dan posisi tidur. Sehingga hal tersebut membuat timbulnya nyeri punggung pada saat hamil. Dan pada saat hamil, biasanya postur tubuh atau tulang belakang ibu hamil itu berubah menjadi lordosis. Hal tersebut juga yang mengakibatkan seringnya nyeri punggung dialami oleh ibu hamil yang kehamilannya sudah besar. Dan dokter dan bidan pun biasanya lebih menyarankan untuk tidur dalam posisi miring ke kiri atau ke kanan. Hal tersebut juga guna menghindari nyeri punggung yang berkepanjangan atau nyeri punggung yang semakin hari semakin memperparah. Tipsnya apa aja sih yang bisa kita lakuin biar nyeri punggung tadi sedikit berkurang ya Bun ya? Yang pertama ada mintalah suami atau orang terdekat kita untuk mengurut halus punggung yang terasa nyeri. Karena kalau misalkan kita lagi ngerasa nyeri atau ngerasa stres, dengan adanya sentuhan dari orang yang tersayang itu bisa mengobati rasa nyeri kita ya Bun ya. Yang kedua ada kompres punggung pakai air hangat ya Bun ya. Itu biar aliran darah ke punggungnya juga jadi bagus. Yang ketiga ada atur posisi saat duduk dan berdiri. Nah, kalau bisa kalau misalkan di sini kita Bunda lagi duduk itu disanggah punggungnya ya Bun ya pakai bantal. Poin selanjutnya ada tidur miring ke kiri atau ke kanan dibantu dengan sebuah bantal atau guling yang diletakkan di antara dua lutut. Poin terakhir, sanggah kaki menggunakan bantal agar posisi kaki lebih tinggi daripada posisi jantung. Di poin kelima ini ada sesak nafas yang penyebab utamanya tetap hormon ya Bun ya. Perubahan hormon yang terjadi saat hamil dapat menjadi penyebab utama ibu atau bunda mengalami sesak nafas. Yang kedua itu karena saat hamil jantung harus memompa darah lebih banyak untuk bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh termasuk ke plasenta atau ari-ari bayi. Maka dari itu, beban kerja jantung yang meningkat dapat menyebabkan ibu atau bunda mengalami sesak nafas. Tipsnya agar sesak nafasnya nggak terlalu mengganggu aktivitas bunda sehari-hari itu yaitu yang pertama, mengatur pernafasan dengan baik, relaksasi pernafasan. Kita bisa mengatur
atur cara nafas dengan cara tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut ya bun ya. Kalau misalkan bunda bisa ngatur nafas seperti itu terus, insya Allah sesak nafasnya akan sedikit terobati. Yang selanjutnya yaitu melakukan program senam hamil. Tapi senam hamil ini harus dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan bidan dan dokter kandungan yang bunda percayai. Poin terakhir, ada berkeringat berlebihan dan merasa panas. Penyebabnya adalah adanya hormon estrogen yang meningkat. Selain hormon yang meningkat, penyebab utamanya adalah metabolisme dalam tubuh meningkat karena seiring pertumbuhan janin, metabolisme tubuh bunda pun akan mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin dan membuat bunda semakin sering berkeringat. Nah, bagi bunda-bunda yang memang ketika hamil besarnya sering banget keringetan, kita punya tipsnya. Yang pertama, gunakan pakaian yang menyerap keringat. Yang kedua, penuhi asupan cairan atau hidrasi. Ini bertujuan agar bunda tidak mengalami dehidrasi ya bun ya. Yang terakhir ada konsumsi makanan yang menyegarkan dan yang kandungan airnya banyak. Contohnya ada semangka, ada melon, terus ada belimbing dan banyak lagi yang lainnya ya bun ya. Oke bunda, mungkin sekian video dari kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan bagi bunda-bunda, lagi dan lagi kita ngingetin selama ketidaknyamanan yang tadi kita sebutin tidak berlebihan, gak usah khawatir. Insya Allah kehamilan bunda akan berjalan dengan lancar, dede bayinya juga sehat, bunda pun juga sehat ya. Dan untuk para suami, kalau misalkan istri yang lagi hamil ada keluhan tersebut, bantu agar istrinya tidak semakin stres ngadepin sendirian ya. Mungkin gitu aja video dari kita, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.